Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai prosedur perizinan operasional dari TPQ dan juga Madrasah Diniyah. Akan tetapi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu TPQ dan juga Madrasah Diniyah. Yang pertama yakni mengenai pengertian dari TPQ. TPQ merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam dengan tujuan utamanya yakni adalah mengajarkan membaca Al-Quran mulai dari pengenalan huruf hijaiyah hingga tajwid yang baik dan benar. Dan juga yang kedua, yakni memahami dasar-dasar agama Islam seperti rukun Islam, rukun iman, sholat, puasa, dan juga bagaimana cara kita untuk berakhlak mulia. Yang kemudian yakni mengenai pengertian dari madrasah diniyah atau yang biasa kita singkat atau biasa kita sebut dengan Madin. Madin adalah singkatan dari Madrasah Diniyah. Ini adalah lembaga pendidikan agama Islam di luar sekolah formal yang bertujuan untuk memberikan pendidikan agama Islam secara mendalam kepada peserta didiknya. Nah, jadi fungsi Madin ini adalah untuk mendukung apa ilmu agama yang telah kita dapat dari sekolah formal. Jika di sekolah formal kita mempelajari mengenai rukun Islam, kemudian juga bagaimana cara berwudu, taharah, di madrasah diniyah juga kita akan mempelajari itu secara lebih mendalam seperti itu. Nah, kemudian tujuan utamanya dari adanya atau didirikannya madrasah diniyah yang pertama yakni membentuk generasi yang berakhlak mulia, yakni menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu agama, memberikan bekal ilmu agama yang kuat untuk bekal hidup. Dan kemudian yang ketiga, yakni menjadi pusat kegiatan keagamaan di masyarakat, menjadi tempat berkumpul dan belajar bagi umat Islam. Nah, kemudian apa sih yang membedakan antara TPQ atau Taman Pendidikan Quran dan juga Madrasah Diniyah? Ada tiga aspek, yakni yang pertama dari tingkatan, kemudian umur, dan juga metode pembelajaran yang digunakan dalam kedua lembaga pendidikan tersebut. Yakni yang pertama mengenai tingkatan. Pada TPQ lebih fokus pada dasar-dasar agama Islam seperti membaca Al-Quran dan memahami rukun-rukun Islam. Pada TPQ ini materi yang diajarkan itu sangat dasar-dasar saja. Nah, kemudian pada Madin atau Madrasah Diniyah, yakni Madin memiliki kurikulum yang lebih luas. Nah, kemudian di Madin ini tidak hanya yang diajarkan itu lebih dari apa yang diajarkan di TPQ. Di Madrasah Diniyah ini ada beberapa kitab-kitab yang dikaji sesuai dengan tingkatan-tingkatan kelasnya. Biasanya ada Madrasah Diniyah Ula, Madrasah Diniyah Wusta, Madrasah Diniyah Ulia, dan juga ada yang namanya Madrasah Diniyah Al-Jami'ah seperti itu. Nah, kurikulum atau kitab-kitab yang dikaji pada setiap tingkatan itu berbeda-beda, disesuaikan dengan jenjang umur atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh tiap-tiap tingkatan atau tiap-tiap kelas seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yakni dari segi umur. Nah, TPQ biasanya ditujukan untuk anak-anak usia dini. Nah, sedangkan pada madrasah diniyah, Madin bisa diikuti oleh berbagai usia termasuk remaja atau dewasa. Nah, karena tadi kita membahas mengenai tingkatan-tingkatan juga. Yang pertama ada madrasah diniyah ula, biasanya diikuti oleh anak-anak yang usia sekolah dasar. Kemudian juga madrasah diniyah wusta yang biasanya diikuti oleh anak-anak usia SMP. Kemudian juga madrasah diniyah ulia yang biasanya diikuti oleh anak-anak usia SMA atau madrasah aliyah. Dan juga kemudian yang paling tinggi ada yang namanya madrasah diniyah al-jami'ah yang biasanya diikuti oleh para mahasiswa. Nah, kemudian metode pembelajaran yang digunakan. Nah, metode pembelajaran yang digunakan pada TPQ yakni menyesuaikan peserta didik tanpa aturan terikat oleh kurikulum. Nah, jadi biasanya ada yang metodenya sorokan, metodenya hafalan, dan lain-lain ya. Jadi menyesuaikan kebutuhan seperti itu dan menyesuaikan bagaimana cara peserta didik itu belajar. Nah, kemudian yang selanjutnya yakni bagaimana metode pembelajaran yang diberlakukan di madrasah diniyah. Metode pembelajaran di madrasah diniyah ini cenderung lebih formal dan lebih sistematis karena pada madrasah diniyah ini untuk biasanya apa kitab yang dikaji, bagaimana kurikulumnya, bagaimana metode pembelajaran yang bisa dipakai itu ada peraturan mengenai
hal tersebut yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama seperti itu. Itu mengenai apa itu TPQ atau Taman Pendidikan Quran, kemudian apa itu Madin, dan juga perbedaan mengenai TPQ dan juga Madin. Nah, untuk materi berikutnya yakni bagaimana prosedur atau mengurus perizinan. Nah, karena dalam suatu lembaga itu kan dalam menjalankan tugasnya itu kan perlu yang namanya formalitas agar suatu lembaga itu bisa disebut dengan legal. Nah, keberadaan TPQ dan Madrasah Diniyah ini mengapa membutuhkan legalitas dari keberadaan TPQ dan Madin ini? Yakni apa? Karena agar Madin itu dapat berkembang dan juga misal membutuhkan yang namanya bantuan dari pemerintah itu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk materi itu akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi materi yang sekarang terkait dengan pengurusan izin operasional dari Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, sebelum memasuki terkait dengan pengurusan izin operasionalnya, perlu diketahui bahwa pendirian TPQ itu sendiri itu dapat bersifat independen ataupun berafiliasi dengan Kementerian Agama. Nah, secara umum persyaratan dari adanya TPQ itu ada 6. Yang pertama, adanya lembaga atau organisasi yang menaungi. Ini bisa berupa yayasan, pondok pesantren, atau takmir masjid, dan lain sebagainya. Kemudian tersedianya sarana belajar yang memadai. Sarana belajar tersebut harus dapat mendukung pembelajaran dari TPQ untuk semua kelas yang disediakan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tersedianya tenaga kependidikan yang memenuhi syarat. Tenaga kependidikan yang memenuhi syarat adalah tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan dalam bidang baca tulis Al-Quran. Kemudian memiliki program yang jelas. Meskipun TPQ itu tidak berafiliasi dengan Kementerian Agama atau Kemenak, tetap harus memiliki program-program tahunan, mingguan, harian, dan lain sebagainya ya, secara terstruktur. Kemudian yang terakhir adalah memiliki dana awal dan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaannya sudah jelas dan tidak menghalangi atau menghambat prosesnya pembelajaran di TPQ itu. Next, ada persyaratan perizinan operasional. Nah, kalau sebuah lembaga TPQ itu ingin berafiliasi dengan Kemenak, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama ada persyaratan administratif, yakni penyelenggara pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum. Kemudian yang kedua, memiliki struktur organisasi pengelola lembaga, sekurang-kurangnya berupa bagan struktur organisasi dan nama pengelola. Kemudian yang ketiga, memiliki santri paling sedikit 15 orang. Jadi untuk bisa mendapatkan izin operasional dan juga nomor dari Kemenak itu, mereka minimal harus punya peserta didik 15 orang. Dan terakhir, mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang pada kantor Kemenak atau kabupaten kota. Jadi nanti mengajukan surat permohonan rekomendasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah persyaratan teknis. Nah, yang tadi kan persyaratan administratif, kemudian yang ini adalah persyaratan teknisnya. Yang pertama, saat mengajukan permohonan perizinan, mereka harus melampirkan rangkap administrasi kurikulum yang berisi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan juga standar evaluasi. Kemudian yang kedua, jumlah dan kompetensi pendidik dan juga tenaga kependidikan yang terpenuhi, yaitu memiliki 1 guru dan 15 santri. Jadi minimal itu 15 santri, untuk tenaga kependidikannya itu minimal 1 guru. Kemudian persyaratan operasional teknis yang terakhir, yakni tercukupinya sarana prasarana. Jadi sarana prasarananya harus memadai. Ruang belajar yang representatif, kemudian ada ruang guru, ruang kepala, ruang administrasi, ruang ibadah, ruang bermain, dan tempat bersuci, seperti itu. Next,
selanjutnya ada prosedur pendaftarannya. Kan tadi sudah dijelaskan bagaimana persyaratan administratif dan juga teknisnya. Nah, lalu persyaratan-persyaratan tadi dibawa kemana? Persyaratan-persyaratan tersebut kemudian diajukannya dengan melalui prosedur-prosedur berikut ini. Ada sekitar 7 prosedur. Yang pertama adalah organisasi penyelenggara. Tadi kalau yang independen itu kan tidak harus berbadan hukum, tapi kalau Taman Pendidikan Al-Qur'annya itu ingin berafiliasi dengan Kemenak, maka organisasi penyelenggaranya itu harus berbadan hukum. Yang pertama itu organisasi penyelenggaranya harus mengajukan proposal pendaftaran kepada kantor Kemenak kabupaten atau kota dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, kepala kantor Kemenak atau Kemenak kabupaten atau kota nanti harus menugaskan kepada salah satu seksi bidang korbit dalam Kemenak itu untuk membentuk tim verifikasi. Gunanya apa? Nah, di prosedur ketiga ini, tim verifikasi tersebut melakukan verifikasi dokumen. Jadi, mereka melakukan penilaian lapangan, survei seperti itu, lalu memberikan nilai kelayakan. Setelah proposalnya tadi diajukan kepada Kemenak dan sudah dilakukan survei oleh Kemenak yang diwakilkan oleh seksi atau korbit tadi, kemudian prosedur selanjutnya adalah kantor Kemenak atau kabupaten kota menugaskan kepala seksi atau korbit tersebut untuk mengadakan rapat pertimbangan. Jadi ada sebuah korbit pendidikan Islam bidang TPQ itu harus kemudian setelah melakukan survei tadi itu harus melakukan rapat pertimbangan apakah TPQ tersebut layak diberikan izin operasional seperti itu. Nah, setelah rapat selesai, seksi atau korbit yang bersangkutan itu tadi bisa melaporkan hasil rapatnya kepada kantor Kemenak kabupaten atau kota. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh kantor Kemenak kabupaten kota? Mereka kemudian menetapkan keputusan apakah TPQ tersebut layak atau tidak untuk diberikan tanda daftar dari Kemenak seperti itu. Jadi alurnya tadi tidak langsung dilakukan survei lapangan dan juga tidak langsung diberikan verifikasi atau keputusan dari kepala Kemenak, akan tetapi melalui salah satu seksi atau korbit yang bersangkutan dengan pengelolaan Taman Pendidikan Al-Qur'an seperti itu. Nah, setelah kantor Kemenak itu mendapatkan hasil rapatnya, kemudian kantor Kemenak itu menyetujui hasil rapatnya. Jadi kantor Kemenak tinggal memberikan, kalau memang tadi hasil rapatnya itu TPQ-nya diberikan izin layak untuk melakukan operasinya, maksudnya layak melanjutkan pembelajarannya, layak didirikan, itu maka kantor Kemenak langsung membuatkan keputusan. Nah, keputusannya berupa piagam tanda daftar. Jadi kantor Kemenak itu nanti membuatkan piagam tanda daftar untuk diberikan kepada organisasi yang menyelenggarakan TPQ tadi yang sudah mengajukan proposal kayak gitu. Jadi secara runtut pembagiannya itu yang paling banyak berperan adalah kantor Kemenak kabupaten atau kota, tidak perlu sampai pada kantor Kemenak pusat atau kantor Kemenak wilayah provinsi. Nah, terkait dengan piagam terdaftar dari TPQ tadi itu nanti akan ada nomor statistiknya. Nomor statistik TPQ itu sudah diberikan oleh Kemenak dalam piagam tersebut dengan kode-kode tertentu. Dari 12 digit itu ada kode lembaga, ada status lembaga, asal provinsi, kabupaten,
kota, dan juga nomor urut pendaftarannya dengan keterangan-keterangan yang sudah disampaikan dalam keputusan Dirjen Pendis terkait dengan pengurusan izin operasional dari TPQ. Lalu sampai kapan berlakunya tanda daftar atau piagam daftar TPQ itu tadi? Pendaftaran TPQ itu berlaku dari ditetapkan sampai 5 tahun. Tapi itu bukan berarti kemudian TPQ-nya tidak berlaku tanda daftarnya, akan tetapi setelah 5 tahun nanti akan ada evaluasi apakah program-program yang dicanangkan selama 5 tahun belakang itu berlangsung dengan baik atau tidak, seperti itu. Sekian penjelasan terkait dengan pengurusan izin operasional TPQ. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang pengurusan izin operasional dari madrasah diniyah. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan memaparkan pengurusan izin operasional dari Madin atau madrasah diniyah. Madrasah diniyah atau Madin ini bisa berdiri secara independen atau berafiliasi terhadap Kemenang. Ada beberapa persyaratan umum di dalam penyelenggaraan pengurusan izin operasional dari Madin. Yang pertama, penyelenggara dari Madin tersebut harus berbentuk badan hukum atau yayasan, jadi harus di bawah yayasan gitu. Kemudian yang kedua, lokasi dan bangunan itu sudah berizin, jadi lokasi atau tanah yang didirikan tempat Madin tersebut sudah memiliki akta yang jelas dan sudah didaftarkan begitu, jadi tidak bisa diganggu oleh pihak luar. Kemudian yang ketiga, memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi khusus di ahlinya, misal guru Al-Quran hadis, guru tahfidz, guru lainnya, guru Al-Quran hadis dan mata pelajaran yang biasanya ada di dalam Madin. Kemudian yang keempat, memiliki berasan yang telah ditetapkan oleh Kemenang, jadi ada yang ditetapkan gitu, misal 60 orang gitu ya, nanti saya akan sebutkan. Kemudian yang kelima, kurikulum sudah ditentukan oleh Kemenang apabila Madin tersebut berafiliasi kepada Kemenang. Kemudian yang ketujuh, memiliki surat izin operasional yang telah diajukan ke Kemenang setempat. Kemudian yang terakhir itu memiliki administrasi keuangan yang transparan. Jadi dari pendirian, dana-dananya itu harus transparan, sarana prasarana dan lain sebagainya itu harus transparan, tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Selanjutnya yaitu persyaratan perizinan operasional dari Madin secara administratif maupun secara teknis. Yang pertama, secara administratif, penyelenggara Madin atau pengelola Madin ini harus berbadan hukum atau yayasan, jadi harus di bawah suatu yayasan, misal Yayasan Al-Hikmah, Yayasan Al-Ma'arif contohnya, dan yayasan-yayasan lainnya. Kemudian memiliki akta pendirian dari lembaga yang nanti akta ini kayak udah resmi gitu, Madin itu bisa berdiri begitu, dan memiliki izin berdiri untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar gitu. Kemudian secara administratif Madin harus memiliki profil madrasah seperti tujuan, memiliki visi misi, dan kayak bangunan-bangunan itu memang sudah disiapkan dengan baik begitu, sudah siap bahwa Madin tersebut itu bisa mengadakan belajar mengajar gitu. Kemudian surat permohonan izin operasional. Nanti dari surat permohonan izin operasional ini ditetapkan oleh Kemenang nantinya atau pusat. Kemudian syarat administratif selanjutnya yaitu identitas pengelola dan tenaga pendidikan. Jadi ada beberapa dokumen identitas dari pengelola Madin
dan juga tenaga kependidikannya. Misal dari lulusan mana, bidang ahlinya di mana, dan lain sebagainya. Kemudian proposal pendirian madrasah diniyah. Nah, nanti proposal ini diajukan ke Kemenak untuk proses pendirian dari Madin tersebut. Kemudian ada memiliki daftar sarana dan prasarana. Jadi sarana prasarana yang ada di Madin tersebut sudah memadai, jadi itu harus dicatat, harus dijadikan dokumen. Kemudian bukti kepemilikan lahan, jadi sudah memiliki akta tanah dalam pendirian Madin tersebut. Selanjutnya yaitu persyaratan perizinan operasional secara teknisnya. Dokumen administrasi seperti kurikulum pembelajaran itu sesuai dengan ketentuan dari Kemenak. Selanjutnya yaitu jumlah dan kompetensi dari pendidik itu harus lulusan pendidikan formal. Dan kepala sekolah atau kepala madrasah diniyah ini itu minimal lulusan S1 di bidang kependidikan agama Islam. Kemudian jumlah minimum dari santri dari madrasah diniyah tersebut yaitu berjumlah 60 orang. Kemudian secara teknisnya, memiliki sarana prasarana yang memadai. Contohnya memiliki tempat untuk berwudu, tempat lapangan atau untuk olahraga dan lain sebagainya. Kemudian dan juga seperti toilet, musola atau masjid, dan lab juga bisa, ataupun tempat-tempat untuk kursus-kursus kegiatan yang di dalam Madin tersebut. Yang selanjutnya yaitu prosedur dari pendaftaran. Yang pertama, di dalam pengurusan perizinan operasional dari Madin, organisasi penyelenggara itu mengajukan proposal kepada pihak kepala kantor Kemenak kota maupun kabupaten setempat dan melampirkan beberapa dokumen administratif dan teknis yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, kantor Kemenak kan sudah menerima proposalnya. Dan kantor Kemenak ini membentuk tim verifikasi dokumen yang telah diberikan. Jadi tim-tim ini dibentuk oleh Kemenak untuk memverifikasi data-data dari proposal yang telah diberikan ke Kemenak, berikan dari pihak Madin ke Kemenak begitu. Kemudian yang ketiga yaitu pihak kantor Kemenak meninjau langsung lapangan dan mensurvei kelayakannya. Ya, dalam meninjau langsung ini pihak Kemenak itu meninjau langsung ke tempat Madin tersebut, mengecek apakah benar yang disampaikan di proposal tersebut, dan mensurvei kelayakannya seperti sarana prasarana apakah memadai untuk diisi oleh para santri-santri begitu. Jadi udah paten gitu, sudah bisa diisi oleh beberapa santri lah begitu. Kemudian yang selanjutnya prosedur pendaftaran yang keempat yaitu hasil survei oleh tim verifikator itu dievaluasi bersama-sama, jadi dirapatkan gitu, dan melakukan beberapa pertimbangan dan memberikan izin operasional apabila pertimbangan tersebut diizinkan gitu. Kalau tidak diizinkan ya tidak bisa begitu, tidak memberikan izin begitu. Kemudian yang kelima, setelah mendapatkan rekomendasi dari tim verifikator bila disetujui oleh kepala kantor Kemenak kabupaten atau kota setempat, maka pihak Kemenak ini mengeluarkan SK izin pendirian dari Madin dan menyerahkan SK izin operasional dari Madin tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pendaftaran Madin ke Sistem Pendidikan Nasional atau registrasi ke ENIS dan NPSN. Jadi sudah terdaftar, sudah diizinkan, sudah mendapatkan SK, maka Madin tersebut mendaftar ke Sistem Pendidikan Nasional. Jadi
sudah paten gitu loh, sudah dapat izin yang resmi. Nah, setelah itu sudah mendapatkan pendaftaran dan mendaftar ke sistem pendidikan nasional, dan setelah itu juga ada sudah selesai semuanya. Tidak hanya selesai di situ saja, pasti ada pengawasan atau pembinaan. Jadi setiap berapa tahun sekali itu, atau 5 tahun sekali, 3 tahun sekali itu ada pengawasan. Jadi tetap diawasi Madin tersebut apakah tidak memiliki pelanggaran, ataukah memang memiliki tidak terjadi beberapa yang melanggar gitu loh dari pihak Madin tersebut. Dan adanya mengadakan pembinaan agar Madin tersebut bisa baik ke depannya. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dari pembahasan pada materi ini. Pengurusan izin operasional TPQ dan Madin di mata kuliah pengelolaan TPQ dan Madin ini, penyusunan izin operasional Taman Pendidikan TPQ dan Madrasah Diniyah menunjukkan bahwa proses ini itu sangat penting untuk menjamin kualitas pendidikan yang diberikan oleh TPQ maupun Madin. Izin operasional ini tidak hanya berfungsi sebagai legalitas saja, tapi juga sebagai jaminan bahwa lembaga pendidikan tersebut itu telah memenuhi standar tertentu di dalam pengajaran dan pembelajaran. Dengan adanya izin dari TPQ Madrasah dan di Madrasah Diniyah itu dapat beroperasi secara resmi serta mendapatkan dukungan dari masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat akan TPQ dan Madin tersebut.